Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma wa la taj'al minna wa la fina wa la ma'ana syakiyan wa la marhuma. Amin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat anugerah karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan itu merupakan syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Tentu banyak hal-hal yang menjadi keistimewaan atau keutamaan dari bulan suci Ramadan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya para ulama kita mengatakan bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan terbanyak di dalamnya sebab-sebab ampunan dosa bagi orang yang mendapati bulan suci Ramadan. Artinya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peluang-peluang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba itu sangat besar di bulan suci Ramadan. Sebab-sebabnya itu sangat banyak di bulan suci Ramadan, terbanyak dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Satu contoh misalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah shaum imanan, berlandaskan dengan keimanan, yakin bahwa ibadah shaum itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sadar bahwa dia sebagai seorang muslim wajib baginya untuk melaksanakan menunaikan ibadah shaum wahtisaban, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lampau. Ini salah satu keutamaan bulan suci Ramadan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tatkala seorang hamba melaksanakan menunaikan ibadah shaum sesuai dengan apa yang ditunjukkan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah dosa-dosanya yang telah lampau itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita itu menjelaskan dosa-dosa yang telah lampau yang diampuni. Itu dosa-dosa seperti apa? Apakah termasuk dosa-dosa besar atau hanya sekedar dosa-dosa yang kecil? Mayoritas ulama kita menganggap bahwa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa-dosa kecil. Itu adalah dosa-dosa kecil.
berlandaskan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bersabda, as-salawatul khamsa ila salawatil khamsa wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma majtunibal kabair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ramadan, bahwa salat 5 waktu, ya, itu adalah salah satu sebab penggugur dosa, diampuninya dosa. Begitu juga antara Jumat dengan Jumat yang akan datang, Ramadan dengan Ramadan yang akan datang. Penggugur dosa di tengah-tengahnya, jarak antara kedua Ramadan, jarak antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya, ya, itu penggugur dosa. Tapi kata Rasulullah SAW, majtunibal kabair, selama dosa-dosa besar dihindari oleh dia, dihindari oleh dia. Makanya mayoritas ulama mengatakan bahwa dosa-dosa yang diampuni oleh dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita melaksanakan ibadah saum, itu adalah dosa-dosa kecil. Namun sebagian ulama kita beranggapan bahwa, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala luas, ya. Kita berharap bahwa semua dosa-dosa, termasuk di dalamnya adalah dosa besar, ya. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita sepakat, ya, bahwa dosa ini, ya, dosa-dosa yang akan diampuni oleh puasa, yang akan digugurkan oleh Ramadan, itu adalah dosa yang berkaitan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa antara kita dengan makhluk, antara kita dengan sesama, dosa karena kita misalkan menyalahgunakan hak orang lain, dosa ketika kita misalkan menggibahi teman kita, menzalimi saudara kita, itu tidak termasuk dalam dosa-dosa yang digugurkan oleh puasa Ramadan. Karena dalam kaidah syariat kita itu disebutkan oleh para ulama kita, haqqullahi subhanahu wa ta'ala mabniun alal musamahah. Hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibangun di atas kemurahan, ya. Hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dibangun di atas kemurahan. Kapanpun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah Allah ampuni. Sedangkan hak-hak Bani Adam, ya, itu mabniun alal musyahah. Hak-hak antara anak cucu Adam, ya, itu dibangun di atas musyahah. Musyahah itu pelit, ya. Tidak mau membebaskannya dengan cuma-cuma, itu maksudnya. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa dosa-dosa yang diampuni oleh Ramadan, oleh puasa Ramadan, itu tidak termasuk dosa-dosa antara kita dengan sesama, ya, antara kita dengan sesama. Khususnya dosa-dosa zalim, khususnya dosa-dosa kezaliman, ya. Karena dosa-dosa kezaliman itu nanti akan diminta oleh orang yang kita zolimi di akhirat. Makanya para ulama kita, ya, tatkala menyebutkan misalkan, ya, salah satu hadis yang sering disebutkan di dalam menggambarkan besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ibadah saum, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, ya, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan anak cucu Adam itu untuknya, dikembalikan kepadanya. Kata Rasulullah SAW, ya, melanjutkan hadis tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum, kecuali ibadah saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sungguhnya itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku sendiri yang akan memberikan kadar pahala
atas ibadah saum tersebut. Para ulama kita menafsirkan apa yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini. Ibadah saum itu khusus untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penafsiran ulama kita yaitu bahwa ibadah saum itu pahalanya itu tidak bisa digunakan untuk membayar kezoliman yang ia lakukan di dunia. Tidak bisa diambil dari pahala tersebut, dari pahala ibadah saum tersebut. Kan kita tahu kan dalam hadisnya Rasulullah SAW tegaskan, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa itu orang-orang yang merugi? Kata sahabat ketika itu, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang merugi di antara kami ya Rasulullah, itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai dirham, enggak ada fulusnya. Wala mata', enggak ada harta benda. Kata Rasulullah SAW, bukan seperti itu. Tetapi orang-orang yang merugi adalah man ya'ti yaumal qiyamati bihasanat. Wa qad dzalama hadza wa satama hadza wa akhadha mala hadza wa safaqa dima'a hadza. Fa ukhidha min sayyi'atihi hatta idza faniyat fa ukhidha min hasanatihi hatta idza faniyat hasanatuhu wa lam yuqda ma alayhi ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa ulqiya ilaihi. Kata Rasulullah SAW, orang yang rugi itu adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan, masya Allah, kebaikannya banyak. Tetapi kata Rasulullah SAW, waqad dzalama hadza. Tetapi selama di dunia dia banyak melakukan kezaliman kepada saudaranya, utang tidak dibayar, melanggar hak-hak saudaranya, memakai barang saudaranya tanpa dia izin, menghina saudaranya, menggibahi saudaranya, sehingga di akhirat diambil dari kebaikan-kebaikannya itu untuk membayar kezaliman-kezaliman yang ia lakukan di dunia. Kata Rasulullah SAW, hatta idza faniyat hasanatuhu, sampai ketika kebaikan-kebaikannya itu telah hilang, habis kebaikan-kebaikannya, walam yuqda ma alaih, atau walam yaqdi ma alaih, dan belum melunasi dosa-dosa kezaliman-kezaliman yang ia lakukan kepada saudaranya, ukhidha min sayyiati sahibihi fa ulqiya alaih, diambillah dari keburukan-keburukan orang-orang yang ia zolimi, kemudian ditimpakan kepadanya sehingga akhirnya ia mendapatkan sehingga akhirnya ia masuk neraka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita mengatakan kecuali pahala saum itu tidak bisa diambil dari pemiliknya, tidak bisa digunakan untuk menebus dosa-dosa kezaliman yang ia lakukan di dunia. Karena itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna dari sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi tadi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tidak bisa diambil dari yang punya, tidak bisa digunakan untuk melunasi hutang-hutang kezaliman yang ia lakukan di dunia. Inilah salah satu yang disebutkan oleh para ulama kita dalam menafsirkan hadis qudsi tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu li wa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini kita cukupkan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.